SPI Kota Batu membantah keras tuduhan pidana kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan eksploitasi ekonomi di sekolah tersebut yang dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Bantahan ini disampaikan pihak SPI melalui kuasa hukumnya dalam konferensi pers yang digelar di SPI Jalan Raya Pandanrejo, Kota Batu. Kuasa hukum SPI Reki Bernardus Surupandi meminta terhadap seluruh pihak dan khalayak luas agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kliennya. Tidak hanya itu, kuasa hukum terlapor JE juga meminta agar kasus tersebut tidak melebar ke sekolah, namun fokus pada salah seorang sebagai terlapor dalam hal ini selaku founder SPI, yakni berinisial JE, karena sebagai sekolah, siswa-siswi SPI tetap perlu belajar dengan tenang sebagaimana mestinya sebagai sekolah. Kuasa hukum JE menjelaskan harus tetap perlu aktivitas belajar mengajar di SPI. Didasari SPI yang berdiri sejak 2007 sudah terakreditasi dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Dan seluruh proses belajar mengajar berada dalam pengawasan dan evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan jika terjadi pelanggaran hukum, dipastikan akan menjadi temuan dan tindak lanjut Dinas Pendidikan. Selain itu, SPI juga memiliki sistem pengawasan internal yang sangat ketat, sehingga siswa-siswi dengan segala aktivitasnya terpantau. Reki Bernardus Surupandi mengajak semua menghargai dulu praduga tidak bersalah dan mempercayakan masalah ini kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kuasa hukum JE juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan atau memberikan penekanan dengan mendatangi sekolah karena tidak dibenarkan dan melanggar hak anak yang ingin belajar dengan tenang. Mereka kan juga alumni kami, gitu loh. Setiap orang yang merasa dirugikan secara hukum, negara ini kan memberikan aturan, silakan melakukan upaya. Yang tentunya upaya tersebut juga harus dilengkapi dengan bukti, kan gitu. Kalau pidana ya sesuai dengan 184 KUHP, yang mana itu juga sudah menjadi ranah kepolisian untuk menerapkan. Polisi sangat profesional sudah menindaklanjuti. Mari sama-sama jadi pihak-pihak itu jangan memberikan statement-statement yang tidak dapat ditanggung. Yang dapat kami pastikan adalah sekolah ini dan seluruh unsur dari sekolah ini, baik pengajar, pembina maupun terhadap terlapor sendiri, memiliki reputasi yang baik. Jadi kalau dikatakan ada musuh atau apa, kami tidak berpikiran seperti itu, karena selama ini reputasi kami baik dan komunikasi kami dengan pihak-pihak lingkungan sekitar, aparat-aparat juga kami komunikasi dengan baik, dengan dinas kami baik, Forkopimda kami baik. Toh mereka ketika laporan ini bergulir kan sempat ada kunjungan dari Forkopimda. Kita persilahkan, silakan. Yanto Yancung melaporkan. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Jumat pagi melakukan inspeksi mendadak atau sidak tower yang berdiri di Jalan Sawo, Kelurahan Bareng, Klojen, Kota Malang. Dalam sidak tersebut, anggota Dewan menemukan tower yang berkamuflase menjadi cerobong asap ini, pembangunannya menyalahi aturan. 4 orang anggota DPRD Kota Malang dari Komisi A Jumat pagi melakukan sidak tower seluler yang berdiri di Jalan Sawo, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya penolakan warga setempat terkait keberadaan tower yang berkamuflase jadi cerobong asap. Dalam sidak tersebut, Komisi A menemukan bangunan tower yang dibangun di lantai 3 rumah warga ini menyalahi aturan. Meski sudah berizin, namun menyalahi aturan karena berada di pemukiman padat penduduk. Rencananya Komisi A DPRD Kota Malang setelah sidak akan memanggil pihak terkait. Dan Komisi A DPRD Kota Malang akan meminta Pemkot Malang untuk segera menertibkan tower tersebut. Sebelumnya warga Jalan Sawo menolak berdirinya tower di Jalan Sawo nomor 22. Awalnya izinnya bukan tower namun bangunan rumah kos. Namun setelah dibangun ternyata tower seluler. Dan untuk mengelabui warga, tower ini dikamuflase seperti cerobong asap. Kami dari Komisi A mengkritisi dari izin IMB-nya. Lalu sebagai mitra kami yang berkoordinasi dengan IMB, kalau saya lihat secara fisik memang itu sudah menyalahi aturan. Nah, karena katakanlah nanti setelah yang menyatakan itu
IMB bangunan itu bukan komisi A. Komisi A-nya melalui perizinan. Kami klarifikasi ke DPNTSP juga masalah izinnya itu. Memang kalau itu kan sudah menyalahi aturan. Kalau saya secara kasat mata, bangunan itu sudah menyalahi aturan. Nah, untuk itu selanjutnya karena kalau memang salah ya harus dibongkar. Karena apa tidak sesuai dengan klarifikasi bangun IMB. Nah, untuk itu kalau memang anggarannya ya kita nanti mengacu kepada pemerintahan daerah, pemerintahan kota. Kalau memang kalau suatu misal pembongkarannya itu, kalau pembongkaran sesuai aturannya, ke pembongkarannya itu tanggung jawab dari vendor yang punya itu. Simon Alfredo melaporkan. Diduga pendapatan daerah dari retribusi parkir tepi jalan tidak bisa memenuhi target mengalami kebocoran sangat fantastis. Dinas Perhubungan bersama TNI dan Polri melakukan sidak ke sejumlah ruang parkir di wilayah Kota Batu. Hal ini dikarenakan pendapatan yang seharusnya dalam 1 tahun sesuai kajian ditargetkan hingga 8,5 miliar lebih. Hingga kini pendapatan dari retribusi parkir hanya terrealisasi 1,6%. Dinas Perhubungan bersama TNI dan Polri melakukan sidak ke sejumlah ruang parkir tepi jalan di wilayah Kota Batu. Sidak yang dilakukan Dinas Perhubungan ini ditengarai akibat adanya kebocoran pendapatan retribusi ruang parkir dalam setiap tahunnya. Dari kajian dengan beberapa stakeholder, pendapatan retribusi parkir di Kota Batu dalam satuannya ditargetkan 8,5 miliar rupiah, namun itu tidak pernah terpenuhi. Sementara juru parkir mengaku jika setiap ruang parkir setiap hari menyetor uang rutin tidak berpatokan pada karcis parkir, dari Rp50.000 hingga Rp70.000 tanpa harus menghitung jumlah karcis. Dan karcis parkir disetorkan dalam 3 hari sekali, dan itu pun 1 bendel karcis parkir tidak habis. Petugas Dinas Perhubungan membantah adanya kebocoran pendapatan retribusi parkir karena ruang parkir dalam pengawasan Dinas Perhubungan. Soal ruang parkir harus membayar setiap hari pun tanpa menghitung karcis tidak dibenarkan, karena penghasilan juru parkir dihitung dari jumlah karcis parkir dan mereka menerima cashback 60% dari karcis yang terjual. Kebocoran pendapatan parkir menjadi sorotan banyak pihak karena sebelumnya sesuai kajian pendapatan retribusi parkir tepi jalan ditargetkan dalam 1 tahun mencapai 8,5 miliar rupiah, namun hingga kini masih mencapai 1,6% atau sekitar 1,39 juta. Bulan kemarin itu 1 bulan masih 9 juta, jadi jauh dari omset potensi yang kami kaji. Kenapa kok jauh dari potensi yang dikaji itu, Pak? Karena kita sering pengawasan, kita pengawasan, pembinaannya pengawasannya itu mengingatkan. Lepas kartis, semakin banyak lepasan kartis, Anda semakin banyak mendapatkan 60%. Nah, Ya. tadi disampaikan yang diketemukan tadi apa aja itu? Sehingga Yang kami temukan tadi ada pamflet itu, helm 1000, R2 2000 itu sudah melanggar perda. Kami tarik, nanti kami proses, Pak. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Diduga kurangnya kesadaran pihak pemasang pohon pelindung tepi jalan dipenuhi iklan reklame. Kondisi ini disayangkan banyak pihak karena bisa berakibat mengganggu keberlangsungan hidup pohon dan juga mengganggu pemandangan kawasan. Pemandangan seperti ini banyak dijumpai di hampir sebagian besar kawasan di wilayah Kabupaten Malang. Pohon pelindung tepi jalan menjadi tempat pemasangan reklame selain tiang listrik dan juga PJU. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan berulang, padahal pihak pemasang diduga sudah mengetahui larangan memasang reklame dengan cara dipaku di pohon pelindung. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama untuk bagaimana meminimalisir kasus seperti ini terus terjadi, baik dengan terus-menerus melakukan sosialisasi dan juga harus ada sanksi pada para pelanggar. Menurut salah seorang warga menyayangkan banyaknya reklame yang dipasang dipaku di pohon pelindung karena sangat mengganggu pemandangan dan kawasan terlihat kotor. Di sepanjang jalan kawasan Karangploso sampai Tawang Argo, terlihat cukup banyak pohon pelindung yang menjadi tempat pemasangan reklame. Tidak hanya itu, iklan reklame tidak berizin juga masih banyak terlihat, khususnya iklan perumahan, tanah kaplingan maupun iklan produk rokok. Ya kurang indah lah gitu ya. Pandangan kurang enak sih, kurang bersih gitu. Iya. Iya.
Itu kira-kira kurang pengawasan atau memang kurang kesadaran pihak pemasang, Pak? Mungkin kurang kesadaran aja ya. Ya. Kalau petugas mungkin sudah memberi penjelasan ya. Iya. Kadang-kadang ada tulisan yang peringatan gitu Iya. ya. Nah, mungkin kurang ada kesadaran aja. Iwan Hikmawan melaporkan. Warga Desa Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang mengeluhkan kondisi jalan di Dusun Sono Tengah yang rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan penghubung dua desa ini menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Beginilah kondisi jalan Dusun Sono Tengah, Desa Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jalan tersebut kondisinya rusak parah, seluruh badan aspal pecah sehingga sulit dilalui kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan kondisi di jalan tersebut yang merupakan penghubung antara dua desa, yakni Desa Kebun Agung dan Desa Kendal Paya, timbul bebatuan di permukaan jalan sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Selain timbul bebatuan, sebagian kondisi jalan berlubang dan membahayakan pengguna jalan. Jalan sepanjang 1 km ini diperkirakan sudah hampir 10 tahun lebih mengalami kerusakan, namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Warga yang sering melintas di jalan tersebut berharap agar pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dinas instansi terkait, segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Jelas terganggu, Mas, soalnya di mana-mana itu jalan seperti ini kayaknya rupanya jarang, Mas. Pak, terus harapannya sebagai warga apa, Pak? Ya sebagai warga harapannya segera diperbaiki lah, Mas, biar masyarakat itu mobilitasnya enak gitu loh, Mas. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menapaki usia ke-40 tahun sebagai kado ulang tahun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma melaksanakan kegiatan tasyakuran dan peresmian Laboratorium Perbankan Islami. Kegiatan ini dihadiri rektor, dekan, dan jajaran serta dari unsur perbankan. Jumat 11 Juni 2021 bertempat di Gedung Pasca Sarjana lantai 7 Unisma. Menyambut Disnatalis ke-40, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma menyelenggarakan kegiatan tasyakuran dan pembukaan mini bank. Kegiatan ini dihadiri Rektor Unisma, Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, beserta jajaran rektorat, Direktur Program Pasca Sarjana Unisma, Profesor Dr. Masud Said, Regional CEO Surabaya Bank Syariah Indonesia, Dekan FEB Unisma, Nurdiana SEMSI, beserta jajaran wakil dekan dan dosen serta sivitas akademika FEB Unisma. Acara diawali dengan penampilan tarik kreasi yang dibawakan para mahasiswi FEB Unisma dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba fotografi tingkat SMU dan mahasiswa yang diserahkan secara langsung oleh Dekan Nurdiana SEMSI. Dalam sambutannya Dekan FEB Unisma, Nurdiana SEMSI, upaya memperingati para pendiri, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keikhlasan dalam mengembangkan FEB Unisma, sinergi, inovasi dan kreativitas, bergerak bersama untuk menciptakan SDM yang unggul. Acara dilanjutkan dengan sambutan Regional CEO Surabaya Bank Syariah Indonesia Ali Mu'afa yang mengucapkan selamat Disnatalis FEB ke-40 dan berharap kerjasama ini bisa saling menguntungkan dan sebagai bentuk pelayanan BSI kepada masyarakat. Sementara itu dalam sambutannya Ketua Umum Yayasan Unisma Profesor Dr. Cakup Cikusin mengungkapkan kebanggaannya kepada FEB Unisma atas capaian prestasi dan kemajuan yang telah diraih di usia 40 tahun. Hal senada disampaikan Rektor Profesor Dr. Maskuri MSI dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, rekanan dan para mitra yang telah bekerja sama selama ini dan selaku pimpinan, mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan berbagai prestasi yang telah diraih, diantaranya akreditasi A jurusan manajemen dan akuntansi dan akan menyusul prodi perbankan syariah, memiliki jejaring nasional dan juga internasional, serta memiliki jurnal internasional, serta para pendiri merupakan para guru besar dan laboratorium sangat lengkap. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MOU antara Unisma dengan Bank Syariah Indonesia oleh Ketua Yayasan Unisma, Profesor Dr. Yakub Cikusin, Rektor Profesor Dr. Haji Maskuri dengan Regional CEO Surabaya Bank Syariah Indonesia Ali Mu'afa, serta penyerahan Cindramata dari BSI Jawa Timur yang diterima Ketua Umum Yayasan, Rektor dan Dekan FEB Unisma.
Acara diakhiri dengan penekanan tombol peresmian Islamic Bank Laboratory FEB Unisma oleh Ketua Umum Yayasan, Rektor, Dekan FEB, dan Regional CEO Surabaya Bank Syariah Indonesia Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang telah menapai usia yang ke-40 tahun, usia yang sangat matang bagi institusi perguruan tinggi. Di usia ini kami menyelenggarakan kegiatan tasyakuran dan pembukaan laboratorium Bank Syariah sebagai kado ulang tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang dan kerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia area Malang. Di usia ke-40 tahun ini tema yang kami angkat sinergi, inovasi dan kreativitas serentak bergerak untuk menciptakan SDM unggul. Ini memang kami siapkan dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang yang di usia ke-40 tahun ini sudah semakin matang, sudah melakukan berbagai terobosan di berbagai tridharma pendidikan tinggi, menjalankan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar dengan dukungan berbagai pihak, mitra industri, asosiasi profesi, perguruan tinggi baik dari dalam dan luar negeri, dan juga asosiasi profesi IAI, Forum Manajemen, asosiasi Certified Fraud, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, terobosan-terobosan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di masa depan semakin maju dan berkembang dalam mendukung Universitas Islam Malang menuju world class university. Iwan Hikmawan melaporkan.